Pertanyaannya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya katanya, bagaimana hukumnya kawin kontrak menurut agama Islam? Baik, silakan Ustadz bisa langsung ditanggapi terkait hukum kawin kontrak dalam Islam. Silakan Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah, terutama Kang Ijul yang bertanya ya. Kawin kontrak di dalam fikih Islam diistilahkan sebagai nikah mut'ah. Yang dimaksud dengan nikah mut'ah itu adalah seorang lelaki menikah dengan seorang wanita dalam batas waktu tertentu dengan sesuatu pemberian kepadanya berupa harta, makanan, pakaian atau lainnya. Jika masanya telah selesai, maka dengan sendirinya mereka berpisah tanpa kata tolak dan tanpa warisan. Bentuk pernikahan ini, seseorang datang kepada seorang wanita tanpa harus ada wali atau saksi. Kemudian mereka membuat kesepakatan mahar atau upah dan menentukan batas waktu tertentu, misalnya 3 hari atau lebih atau kurang. Biasanya memang tidak lebih dari 45 hari. Ya, dengan ketentuan tidak ada mahar kecuali yang telah disepakati, tidak ada nafkah, tidak ada saling mewariskan, dan tidak ada iddah kecuali istibra', yaitu 1 kali haid bagi wanita menopause, 2 kali haid bagi wanita biasa, dan 4 bulan 10 hari bagi suaminya meninggal, dan tidak ada nasab kecuali memang disyaratkan. Nah, model pernikahan seperti ini sangat masyhur di kalangan aliran Syiah Imamiyah yang ada sekarang ini. Jadi rukun nikah mut'ah menurut Syiah Imamiyah ada 4. Sighat, calon istri, mahar, jangka waktu tertentu. Sigot itu seperti ucapan misal, aku nikahi engkau, aku mut'ahkan engkau. Ya. Calon istri ini diutamakan dari wanita muslimah atau ahli kitabiyah. Mahar dengan syarat saling rela sekalipun hanya 1 genggam gandum dan jangka waktu tertentu. Nah, di dalam Islam ini nikah mut'ah ini diharamkan ya dengan dalil-dalil kitab, sunnah, dan ijma atau kesepakatan para ulama dan juga secara akal. Di antara dalilnya misalnya firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Ma'arij ayat ke-29 ayat ke-31. Dan orang-orang yang memelihara kemaluan mereka illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum khairu malumin, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun, kata Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Allah menerangkan sebab disahkan hubungan badan hanya melalui 2 cara, yaitu nikah yang sahih dan perbudakan. Sedangkan wanita mut'ah bukan istri, bukan pula budak. Allah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat ke-25, siapa di antara kalian, yaitu orang merdeka yang tidak cukup perbelanjaannya untuk menikahi wanita merdeka yang beriman, ia boleh menikahi wanita yang beriman dari kalangan budak-budak yang kalian miliki. Allah tahu keimanan kalian, sebagian kalian adalah dari sebagian yang lainnya. Karena itulah nikahilah mereka dengan seizin tuan mereka, berilah mas kawin mereka menurut yang patut, sedang mereka pun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina, bukan pula wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Dan apabila mereka telah menjaga diri dengan nikah, kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji yaitu zina, maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. Nah, dalam ayat ini ada 2 alasan. Pertama, nikah mut'ah jika diperbolehkan, maka tidak ada lagi alasan untuk tidak melakukannya bagi orang yang kesulitan menjaga diri atau keperluan untuk menikahi budak atau bersabar untuk tidak menikah. Ya, perhatikan kembali surat An-Nisa ayat ke-25. Kemudian alasan yang kedua, ayat ini merupakan larangan nikah mut'ah. Kenapa? Karena Allah berfirman, karena itu nikahilah mereka dengan seizin tuan mereka. Sebagaimana kita tahu bahwa nikah seizin orang tua atau wali itulah sebenarnya nikah yang disyariatkan, yaitu dengan wali dan 2 orang saksi. Adapun nikah mut'ah itu tidak mensyaratkan
mensyaratkan adanya wali dan saksi. Kemudian dalil diharamkannya nikah mut'ah dalam sunnah ataupun hadis yang sahih adalah hadis diantaranya dari Rabi' bin Sabrah yang ia riwayatkan dari ayahnya bahwa ia bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ya ayyuhan nasu inni qad kuntu adzintu lakum fil istimta'i minan nisa. Wahai sekalian manusia, sebelumnya aku telah mengizinkan kalian melakukan istimta' atau mut'ah dengan wanita. Wa innallaha qad harrama dzalika ila yaumil qiyamah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan hal itu sampai hari kiamat. Siapa yang punya sesuatu pada mereka maka biarkanlah. Wala ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an. Jangan ambil sedikit pun dari apa yang telah diberikan. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Adapun secara ijma, dalil diharamkan nikah mut'ah adalah para ulama ahlus sunnah sepakat telah menyebutkan bahwa para ulama telah sepakat tentang haramnya nikah mut'ah. Di antara pernyataan tersebut ialah misalnya Imam At-Tahawi rahimahullah mengatakan Umar telah melarang mut'ah di hadapan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengingkarinya. Ini menunjukkan bahwa mereka setuju dan menuruti apa yang telah dilarang. Dan juga bukti ijma mereka atas larangan tersebut adalah bahwa hukum tersebut telah dihapus. Adapun dalil secara akal, begini pendengar. Nikah mut'ah itu haram karena dampak negatif yang ditimbulkan sangat banyak. Di antaranya bercampurnya nasab. Karena wanita yang dimut'ah oleh seseorang itu dapat pula dinikahi lagi oleh anaknya. Begitu seterusnya. Ya, kedua, disia-siakannya anak hasil mut'ah tanpa pengawasan sang ayah atau pengasuhan sang ibu. Ya, seperti anak zina, gitu ya. Kemudian ketiga, wanita dijadikan seperti barang murahan. Pindah tangan dari laki-laki satu ke laki-laki yang lain dan sebagainya. Wallahu a'lam.